Baik, selamat malam semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang activity diagram dan juga sedikit tentang skenario. Di sini pembuatan activity diagram menggunakan software EA atau Enterprise Architect. Sebelumnya silakan install terlebih dahulu software EA di laptop kalian masing-masing. Kita buka software EA-nya. Kita tunggu sebentar. Tampilan software EA ketika dibuka, kita silang terlebih dahulu. Lalu kalian bisa new file. Kita save project terlebih dahulu. Kita namai, mungkin di sini kita namai project ADPL 2020. Kalian bisa namai sesuai keinginan masing-masing, dan di sini save as tipenya nggak usah diganti, tetap .eap. Kita save. Maka akan muncul tampilan demikian. Kita pilih use case. Perlu diketahui juga di software EA juga bisa untuk membuat use case. Kita oke. Kita tunggu. Di sebelah kanan akan muncul model dan use case. Kita klik model, kita pilih, lalu kita new package. Di sini kita namai activity diagram. Lalu kita oke. Maka akan muncul activity diagram di sini. Lalu kita pilih new diagram. Di sini kita pilih activity. Lalu kita oke. Akan muncul demikian. Untuk zoom in zoom out, kalian bisa kontrol lalu scroll ke atas dan ke bawah. Kita di sini sebelah kanan ada beberapa tools. Ada di sini kita pilih partisi terlebih dahulu, klik satu kali, lalu klik di sini satu kali. Akan muncul tampilan ini. Kita namain partisinya. Di sebelah kiri biasanya user ya, atau bisa kalian namain admin, mungkin langsung spesifik usernya apa. Lalu kita oke. Lalu di sini kan berbentuk demikian, kita bisa menggunakan ini. Lalu selanjutnya kita bikin partisi lagi, klik satu kali di sini. Saya namai reaksi sistem. Kita oke. Kita kan di sini kalian bisa merubah lebar, disesuaikan kebutuhan masing-masing. Atau juga bisa melebar ke bawah. Oke, selanjutnya kita bikin start. Kita inisial. Kita klik satu kali sini. Kita namain start. Kita oke. Setelah itu kita bikin activity. Kita namai menampilkan mengakses landing page. Oke, kita oke terlebih dahulu. Atau bisa juga langsung
kamu bisa juga atur ini besar kecilnya activity-nya. Lalu untuk menghubungkan state dan activity kita pilih action relationship activity, lalu control flow, klik satu kali, klik di start, tahan, arahkan ke tujuannya. Oke. Lalu selanjutnya untuk alurnya ya, di sini ada beberapa bagian yang akan sering digunakan seperti partisi tadi, pakai activity, terus juga ada decision, lalu ada inisial sama final. Final ini sebagai nanti saat kita menyelesaikan alurnya. Selanjutnya mungkin kita bisa contohkan lagi. Di sini alur sistemnya akan menyesuaikan dengan alur sistem kalian berdasarkan activity utamanya. Contoh ini proses login ya. Maka setelah start dia akses landing page, baik kita buka dulu contohnya. Di sini setelah dia start landing page lalu dia membuka halaman login. Kita buka halaman login, kita bikin activity, membuka halaman login. Kita oke, kita rapikan. Lalu kita akan push. Nah, selanjutnya ketika admin sudah masuk landing page lalu membuka halaman login, selanjutnya akan menuju ke reaksi sistem untuk menampilkan form login ke dalam sistemnya. Jadi nanti kita bikin activity lagi, kita klik di sini, menampilkan form login. Kita oke. Setelah itu kita pilih ini lagi, kita hubungkan. Oke. Lalu selanjutnya setelah form login, ketika admin sudah membuka halaman login, maka sistem bereaksi dengan menampilkan form login ke layar. Setelah itu selanjutnya apa langkah selanjutnya? Dari sistem sudah menampilkan form login, berarti nanti si adminnya mengisi form login. Kita oke. Setelah itu mungkin di sini bisa dijelaskan juga tampilan di form loginnya itu apa aja. Berhubung ini hanya email dan kata sandi, bisa diisikan demikian, juga bisa diisikan demikian. Yang terpenting pembaca activity diagram bisa mengerti alur sistem kalian. Selanjutnya setelah mengisi form login, dia klik masuk. Kita bikin activity baru, klik masuk. Mohon maaf lupa menyambungkan dari ini ke sini, terus dari kalian bisa klik kanan lalu line style. Untuk tipe-tipenya ada beberapa tipe garis di sini, tipe panah, ada contoh, coba ntar line style, tree style. Kalian bisa coba sendiri yang sekiranya rapi.
nggak cocok. Tuh, setelah mengisi form login, klik masuk. Setelah itu kita klik masuk, maka ada decision di sini. Decision di sini melihat apakah isian dari admin tadi apakah ada datanya atau kosong, seperti itu. Maka ada proses pengecekan, kita bikin decision, kita klik data sama dengan baik, kita bisa kita hubungkan. Baik, ketika proses pengerjaan ini kalian bisa juga menambah terus full. Selanjutnya ketika decision kan ada dua kondisi. Ketika data itu kosong, maka reaksi sistemnya seperti apa, dan juga ketika ternyata tidak kosong, reaksi sistemnya seperti apa. Di sini di alur sistem yang telah dibuat, ketika datanya itu kosong, maka menampilkan pop-up pesan data tidak boleh kosong. Ketika sudah ternyata tidak kosong, maka ada pengecekan lagi apakah datanya itu valid atau tidak valid, seperti itu. Jadi kita bikin dua kondisi, yang satu activity, tampilkan pop-up data tidak boleh kosong. Selanjutnya ketika ini berarti iya. Iya. Nanti kita bikin decision untuk kemungkinan jika tidak. Jika tidak, decision. Sini berarti data sama dengan valid. Kita hubungkan kembali. Kita kasih properties. Maksudnya di sini ketika admin klik masuk, maka sistem melakukan pengecekan apakah datanya itu kosong atau tidak. Ketika datanya kosong, maka muncul tampilan pop-up data tidak boleh kosong. Ketika datanya itu ternyata tidak kosong, maka selanjutnya dilakukan pengecekan lagi, yaitu data apakah data itu valid atau tidak valid. Sama untuk langkah-langkahnya, kita bikin kemungkinannya ketika ada decision. Di sini ketika datanya tidak valid, maka menampilkan pesan username password tidak sesuai, harap periksa kembali. Terus ketika datanya valid, berarti langsung menampilkan halaman awal atau dashboard, langsung masuk. Baik, kita bikin ketika datanya itu tidak valid, berarti menampilkan pop-up data tidak sesuai, silahkan
Untuk pop up-nya terserah ya, kalimat-kalimatnya kalian. Yang penting bisa sesuai dengan gambaran alur sistemnya. Setelah itu kita bikin kemungkinan kedua ketika datanya valid, menampilkan halaman dashboard admin contoh. Oke. Kita bikin ini. Sebentar, maaf. Lalu kita kontrol lagi. Jangan lupa diberi pelabelan ketika ada decision. Data valid berarti ketika datanya tidak valid maka pop up tidak sesuai. Ketika datanya valid maka menampilkan dashboard admin. Nah, nanti di kondisi 2 ini kalian bisa selesai ketika sudah sampai di tahap end atau finalnya. Nih, kita bikin end menggunakan final, lalu kita hubungkan. Ini silahkan ya dirubah sendiri tipe panahnya di line style seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa macam, silahkan disesuaikan sendiri. Nggak sesuai, cari yang selanjutnya. Ketika halaman dashboard admin sudah ditampilkan maka proses selesailah. Untuk proses ini apakah sudah selesai? Belum. Nanti ketika tampil walkout seperti ini apa yang harus dilakukan? Di sini ditampilkan ketika pop up data tidak boleh kosong, pop up kepada username password tidak sesuai, maka ada proses lagi yang dilakukan oleh admin ataupun user, yaitu klik tombol OK. Biasanya kan kalau kalian sedang gagal masuk karena salah password, biasanya muncul pop up lalu kalian tinggal pilih tombol OK atau silang, lalu akan muncul tampilan loginnya kembali. Maka kita peragakan itu dalam activity diagramnya. Nanti kita bikin aktivitas klik tombol OK. Kita bikin activity. Oke, kita oke. Lalu ini bisa dikebawahkan. Baik, kita taruh di sini terlebih dahulu. Lalu di sini kita hubungkan ini ke sini, kita rapikan. Lalu ini bisa juga, ini kan sama-sama ke tombol OK, apa-apa kita hubungkan saja ke sini juga. Jalan style.
Di sini kita klik tombol OK. Nah, ketika klik tombol OK, apa reaksi sistemnya? Ketika mengklik tombol OK di pop-up, maka akan menampilkan form login kembali. Berarti tinggal ini aja, hubungkan antara ini ke sini. Tuh, kita baik, kita rapikan terlebih dahulu. Baik, seperti ini. Nah, setelah proses seperti ini, berarti sudah selesai untuk activity diagram login. Dan untuk selanjutnya, ini bukan hal yang pakem yang harus dilakukan saat aktivitas login, disesuaikan dengan sistem yang kalian buat. Cara garis besar seperti ini. Biasanya yang mungkin lupa untuk mereka lakukan saat membuat AD adalah lupa melabeli ini sama pengecekannya tidak tertulis. Tuh, seperti itu. Jangan lupa setiap AD ada start, ada finish atau end. Dan jangan sampai ketika aktivitas itu dilakukan oleh aktor atau user, di sini dalam artian admin, jangan sampai kegiatan yang dilakukan admin itu masuk di ranah yang reaksi sistem. Jadi nggak boleh kayak gini. Ini nggak boleh. Wajib di dalam. Nah, ini. Seperti itu. Ini nih adanya jangan lupa disimpan. Lah, untuk selanjutnya di sini kita akan lebih membahas lagi AD-nya. Itu untuk login ya. Lalu untuk yang membuat, sebentar saya kasih contoh. Di sini ada membuat data anak atau data siswa. Di sini ketika membuat data siswa, tampilannya dia klik tombol data anak atau menu data anak, lalu ini mengambil database data anak. Dalam artian ini ketika ada kita sudah masuk di dashboard, kita ingin menambahkan data anak seperti itu. Jadi kita klik menu data anak terlebih dahulu, lalu mengambil database-nya, sistem mengambil database, lalu dari sistem menampilkan tabel data anaknya. Lalu di tabel itu kita ada klik tombol tambah data anak. Habis itu ketika user sudah klik tombol data anak, mereka menampilkan form isian untuk menambah data anak. Jadi untuk gambarannya kita udah punya beberapa data, kita mau nambah, contoh ada 10 data anak sudah yang ditampilkan tadi di sini, tapi kita mau menambahkan satu lagi, berarti klik tombol tambah data, lalu sistem menampilkan form isian. Habis itu ketika menampilkan form isian, maka user mengisi form isian tersebut. Setelah itu pilihannya ada dua, yaitu klik simpan ketika sudah mengisi atau klik batal. Ketika klik simpan, maka selanjutnya akan ada pengecekan apakah datanya itu kosong atau tidak. Sama seperti tadi, pop up ketika datanya kosong seperti apa, sambungkan ke pop up apa, ketika datanya itu sudah tidak kosong berarti dia cek lagi apakah sudah valid atau tidak. Seperti itu. Ini gabung ya. Ketika sudah berarti sistem menyimpan data anak lalu menampilkan pop up data anak berhasil ditambahkan. Setelah itu di sistem ini mengharuskan klik OK terlebih dahulu sistemnya usernya, lalu ketika klik OK menampilkan tabel data anak yang terbaru seperti itu, lalu selesai. Jangan lupa menggabungkan tadi yang gagal-gagal seperti yang pop up data tidak boleh kosong, data mereka yang tidak valid itu tetap dihubungkan ke gimana alur selanjutnya ketika datanya tidak ada pop up seperti ini, tetap kita
sambungkan. Jadi ketika data pop-up ini user harus mengklik OK. Ketika OK maka menyambung kemana? Oh, ketika udah data tidak boleh kosong, klik OK, kita menampilkan form isian kembali seperti itu. Ini contoh untuk menambah data. Untuk melihat tinggal tergantung ininya, tergantung aksesnya. Contoh di sini si yayasan dia bisa melihat semua data anaknya. Berarti start dia membuat klik menu data anak, dia mengambil database data, sistem mengambil database data anak, lalu menampilkan tabel data semua anak berdasarkan ID yayasan. Selanjutnya kalau seumpama itu hanya beberapa nggak semuanya ditampilkan data anaknya, seperti aktor ini. Sebentar. Ini si donatur bisa melihat data anak, tapi dia nggak semua anak yang dia bisa lihat. Dia hanya melihat data anak yang dia danai aja. Contoh di sini berarti alurnya start, klik menu siswa yang didanai, mengambil database, lalu database anak, lalu mengambil juga database donasi. Setelah itu, kenapa seperti ini? Biar ngecek, oh berarti untuk menu siswa didanai itu dia harus punya data anak sama data donasinya. Habis itu menampilkan data anak didanai oleh donatur berdasarkan ID donaturnya. Lalu selesai. Terus ketika admin ini lebih luas lagi. Jadi kalau yayasan tadi dia cuma anak di yayasannya, kalau admin ini seluruh anaknya, cuman dia melihatnya setiap peryayasan seperti itu. Jadi admin klik menu data yayasan, mengambil database data yayasan, lalu menampilkan di seluruh yayasannya dulu. Habis itu si admin milih yayasan mana yang mau dia lihat. Nah, setelah itu diklik salah satu nama yayasannya, menampilkan yayasan dan ID yayasan berdasarkan ID yayasan yang dipilih. Lalu setelah milih yayasannya, si admin atau user mengklik data anak biar lihat data anaknya, lalu sistem bereaksi dengan menampilkan data yayasan beserta data anak di dalamnya berdasarkan ID yayasan yang dipilih oleh si adminnya tadi. Jadi di sini melihat data anak juga bisa, kan kalau sama di use case kan bisa aja satu aktivitas nyambung ke beberapa aktor lah. Itu dari masing-masing aktor kan pastinya punya hak akses yang beda-beda. Di situ kalian juga bagi. Jadi jumlah AD ini melihat data anak bisa dibagi jadi yayasan, donatur, sama admin, tergantung dari aktivitasnya kalian. Apakah aktivitas ini bisa diakses oleh admin aja atau yayasan aja atau tiga-tiganya, seperti itu. Untuk melihat sudah, untuk mengubah. Ketika mengubah hampir mirip dengan ketika menambah. Jadi klik menu data anak, lalu mengambil database-nya, menampilkan tabelnya, klik baris tabel yang akan diubah. Jadi sebetulnya untuk alur sistemnya tergantung dari sistem yang kalian buat harus seperti apa. Jadi nggak harus seperti ini. Cuman kira-kira kalian bisa juga membayangkan gimana nanti sistemnya yang akan kalian buat itu seperti apa sih, alur prosesnya seperti itu. Di sini kalau semua yang ubah, klik menu data anak, mengambil database data anaknya, tampilkan tabelnya, terus si aktor mengklik baris tabel yang akan diubah, lalu mengambil data lengkapnya. Habis itu ketika ada data lengkapnya, kita bisa klik tombol ubah, tampilin formnya. Habis itu kita mengubah form data anak, lalu ada decision mau simpan apa enggak. Lalu tetap kayak tadi ada pengecekan. Setelah itu kalau udah berarti disimpan, berarti nanti klik OK menampilkan tabel data anak yang baru seperti itu. Lalu apalagi ya? Ya mungkin itu sih AD biasanya yang CRO aja, menambah atau membuat, terus melihat sama mengubah seperti itu. Untuk selanjutnya kiranya yang ini udah enggak ya? Untuk ekspornya kalian tinggal diagram, save image to file kayak. Bentar.
Ya, jadi nanti kalian bisa menyimpannya atau ekspor dengan cara seperti ini. Sebentar. Jadi di sini kalian bisa rubah terlebih dahulu ini login. Properties, aktivitasnya login. Udah oke. Berarti nanti kita save terlebih dahulu, Ctrl S. Habis itu kita diagram, kita save image to file, kita simpan. Ad login. Setelah itu kita cek apakah sudah ada. Nah, muncul seperti ini, berarti ini namanya activity login. Tampil seperti ini. Nanti ketika kalian mau menambahkan aktivitas yang baru, kalian tinggal klik AD-nya aja, lalu new diagram. Itu contoh membuat data dosen. Oke. Oh, mohon maaf, salah pencet. Sebentar. Delete aja. Kita kliknya di model, kita new diagram. Oh, bener tadi. Kita klik AD-nya, kita new diagram. Sorry. Data. Baik, setelah itu aja untuk EA-nya. Untuk selanjutnya terus kita akan bahas skenario sama AD. Untuk AD seperti yang tak jelaskan tadi ya. Untuk skenario-nya, di skenario ini ada beberapa bagian. Jadi ini untuk yang login ya, contoh. Oh, yang login ini siapa aja? Oh, ada yayasan, donatur, dan admin. Kita kasih nomor use case. Nomor use case ini urutan nomor use case kalian dari atas ke bawah. Jadi kalian harus menamakan use case kalian tuh secara apa ya, tidak ganti-ganti lah. Kalau emang login tuh use case nomor 1 ya wis ke selanjutnya ya use case 001 seperti itu. Lalu nama use case-nya apa? Login. Aktornya apa yang login? Oh, ada yayasan, donatur, sama admin. Di sini kurang admin ya. Tambah admin. Deskripsi singkat itu menjelaskan aktivitasnya. Oh, di sini di aktivitas login tuh yayasan, donatur, dan admin login sistem menggunakan email dan password. Oke. Prekondisinya, aktor sudah punya akun sama aktor membuka landing page suksesin atau sistem kalian. Pasca kondisinya, setelah melakukan aktivitas ini, maka aktor telah masuk ke sistem seperti itu. Di sini ada yang warna kuning, hijau, sama merah. Di sini hanya untuk pewarnaan aja untuk membedakan. Di sini flow event itu alur yang harusnya terjadi. Ada normal flow. Normal flow ini yang alur yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk login maka aktornya seperti ini, berpedoman pada itu tadi yang apa, activity diagramnya. Jadi bentar, jadi di sini membuka landing page, membuka halaman login nomor 2, lalu menampilkan form isian di sini. Habis itu nomor 4 mengisi email, password sama, lalu klik masuk, lalu ada pengecekan akun. Nah, ketika pengecekan akun selesai, maka reaksi sistem apa? Oh, menampilkan halaman awal atau dashboardnya. Oke, itu selesai, tampil tanpa ada kendala. Jadi nanti yang warna merah ini alternative flow, yaitu ketika ada suatu kendala dalam alurnya.
Jadi kendalanya ada apa aja sih kira-kira, ya itu tadi yang ada pengecekan itu. Contoh username, password email kosong. Nah, ketika sampai di proses nomor 5 klik masuk, maka reaksi sistemnya kan melakukan pengecekan data. Maka cek data sama dengan nol. Ketika alternatif nya itu kosong ataupun datanya kosong, maka dia menampilkan pop-up menampilkan data tidak boleh kosong. Setelah itu apa prosesnya? Oh, ketika tidak boleh kosong, dia klik tombol OK. Oh, klik tombol OK di sini, tulis. Lalu selanjutnya apa? Menampilkan form login ke sistem. Jadi tampilin lagi formnya seperti itu. Lalu ada pengecekan kedua, data tidak sesuai, sama tadi ketika klik masuk, cek datanya, pop-up-nya apa, klik tombol OK, lalu menampilkan formnya kembali. Seperti itu sih. Jadi nanti setiap AD pasti punya skenario seperti itu. Nah, ini ada aksi aktor sama aksi sistem. Sama sih, jadi mungkin juga yang ditekankan di skenario juga ada ini, ketika kalian form isiannya. Nah, di sini kan ada isiannya email sama password tuh. Nah, emailnya kira-kira pakai tipe data apa dan berapa maksimalnya isiannya. Di sini harus benar-benar apa ya, sama dengan peraturan di diagram lainnya. Contoh di diagram lain bilangnya pakai integer 10. Ini yang password. Oh, yang password pakai integer 8. Nah, ternyata di skenario pakai varchar 16. Ini biasanya yang mungkin kurang teliti di situ. Jadi ketika kalian menentukannya juga dibayangkan, oh ketika realnya seperti apa sih? Apa benar email itu 30 cukup? Apa benar email itu harus pakai varchar, nggak boleh integer? Jadi lebih mikir di situ juga. Selain tipe datanya juga jumlahnya dia. Di sini varcharnya pakai 16. Kenapa kok nggak pakai 10 aja kalau emang passwordnya itu cuma 8 angka maksimal atau seperti itu. Ini yang skenario bikinnya pakai Microsoft Word aja, tinggal bikin tabel seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya mewakili teman-teman asisten yang lain. Jika mungkin masih ada yang bingung dan ditanyakan, bisa kontak asisten dan juga perwakilan asisten lain dari Lab RPL. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dan pengucapan serta masih ada kurang yang masih belum bisa saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.